jemaat Aji yang kudus dimanapun kita semua berada. Biarlah pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan kita nyatakan bahwa Dia Yesus Kristus Tuhan atas segala Allah. Amin. Sekarang waktunya ku bangkit dan berjalan menuju panggilan menghadap ke depan. Ku tak dapat diam, jiwaku bersuka. Tujuan menari memuji, jiwa diselamatkan. Sebab tak ada yang dapat memadamkan semangat api yang menyala. Ku ceritakan kebesaran-Mu. Seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkitkan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Sampai seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkitkan hidup, bangsa-bangsa mengaku. Seluruh bumi mendengar Yesuslah Tuhan yang bangkitkan hidup, bangsa-bangsa mengaku kebesaran-Mu.
Mujizat pastikan terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara dahsyat Allah lakukan. Yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diberkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka disiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pastikan terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diberkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya Kami percaya mujizat-Mu. Terima kasih Biarlah pagi hari ini, ketika Roh Tuhan ada di dalam hidup setiap kita, percaya bahwa mujizat ada dalam hidup setiap kita. Ketika kita percaya bahwa Dia Yesus, Dia yang akan memberikan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Mari bawa hatimu,
membawa hidupmu pagi hari ini dengan segenap hatimu. Kita nyatakan, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai semua saudara dalam online service kita hari ini. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan terus menguatkan kita, memampukan kita terus untuk berjalan bersama-sama dengan Dia dan mengalami perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Dalam 2 bulan ini kita ada di tema yang baru, Stay the Course, bagaimana Anda dan saya tetap ada di jalur yang sebagaimana Tuhan mau kita ada. Tetap ada di arena perlombaan iman, di mana kita tidak berhenti, kita tidak mundur, tapi terus melanjutkan kehidupan apapun dan bagaimanapun situasi kita. Minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana kita menjadi orang yang memiliki ketahanan, sehingga kita bisa bertahan dalam setiap situasi. Kita bisa menjadi orang yang tetap bertahan dalam setiap perlombaan yang tidak mudah. Kita tetap menjadi orang yang terus bertahan dalam masa-masa yang sukar. Dan sampai kepada garis finish, sampai kepada apa yang Tuhan janjikan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Anda menjadi orang yang kuat, bahkan semakin kuat dalam kita hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Menggunakan kekuatan sendiri tentu kita tidak bisa, tapi saya percaya kekuatan Tuhan lebih daripada cukup untuk memampukan kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa agar supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar memberkati semua kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biar Engkau memberkati setiap kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, setiap kebenaran akan sampai kepada setiap yang mendengarkannya, akan mengubah, akan menolong kami, bahkan akan membuat kami menjadi orang-orang yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya tertarik dengan beberapa kata yang ada di ayat yang ke-8 ini. Dan harus meneguhkan hatimu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan stay steady and strong. Jadi hari ini khususnya kita akan belajar
tentang bagaimana Anda tetap kuat di dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tetap menjadi kuat, tentu ada hal-hal yang Anda dan saya harus lakukan. Sebagaimana tubuh jasmani, untuk Anda memiliki kekuatan, maka tubuh Anda memerlukan apa yang namanya nutrisi, membutuhkan vitamin, membutuhkan makanan, sehingga tubuh kita memiliki energi, tenaga untuk bisa beraktivitas. Bahkan untuk hal-hal tertentu, Anda harus melakukan hal-hal yang jauh lebih untuk supaya dapat memiliki tubuh yang tidak hanya saja sehat, tidak hanya saja kuat untuk beraktivitas, tapi memiliki tubuh yang mungkin diimpikan oleh beberapa orang. Contohnya, orang yang mau membentuk bentuk badannya agar supaya berotot paling tidak. Perutnya menjadi six pack contohnya. Tangannya bisa berotot dan lain sebagainya. Maka tidak ada jalan yang lain selain dia harus ke pusat kebugaran, ke gym center untuk latihan beban, angkat beban. Saya orang yang suka olahraga angkat beban. Sehingga beberapa bagian dalam tubuh saya menjadi padat berisi atau berotot paling tidak karena dilatih dengan mengangkat beban. Dan pada akhirnya kemudian bukan saja ototnya yang semakin bertambah karena otot adalah hasil dari sebuah proses latihan, tapi juga menambah kekuatan daripada tangan saya, kaki saya karena proses latihan tadi. Demikian juga dengan tubuh rohani kita, kehidupan rohani kita, manusia rohani kita. Perlu dilatih sedemikian rupa agar supaya Anda menjadi semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan dapat dipakai Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa selama bertahun-tahun kita semua telah banyak mendengar dan diyakinkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Kristus telah menang di atas kayu salib. Semua kemenangan telah Dia raih di atas kayu salib. Kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas dosa, kemenangan atas penderitaan, kemenangan atas kesulitan apapun. Maka di kayu salib Dia telah berkata bahwa it is finished, sudah selesai. Dan bagi saya itu artinya bagi kita anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan, apapun yang kita hadapi, tersedia kekuatan yang sangat cukup untuk kita dapat berjalan menghadapi setiap tantangan demi tantangan kehidupan dan ada kemenangan tersedia di sana. Sejak awal mula penciptaan Tuhan telah memampukan kita untuk memiliki kuasa, karena itu janjinya buat kita bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kuasa untuk menguasai, dominion mandate. Setiap Anda dan saya hidup harusnya menyadari itu. Ada janji kemenangan dan juga ada kuasa yang diberikan kepada saya dan saudara untuk bisa hidup maksimal. Hidup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Hidupi firman Allah dan gunakan itu untuk mengubah kehidupanmu. Dan pada akhirnya lewat kehidupanmu ada banyak orang yang hidupnya terinspirasi dengan hidupmu yang berubah dalam kuasa Tuhan. Dan mereka mengalami perubahan kehidupan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita mau fokus belajar tentang kalau engkau mau hidupmu menjadi orang yang tetap kuat, maka Anda harus belajar tentang bagaimana prosesnya Anda menjadi kuat. Bagaimana prosesnya Anda bisa mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Bagaimana prosesnya ketika apa yang diizinkan terjadi buat kita justru sedang memproses kita untuk menjadi orang yang kuat.
Dan pada akhirnya sampai Tuhan datang menjemput kita, baik secara pribadi maupun secara umum dia datang untuk yang kedua kali. Ada banyak kemenangan demi kemenangan. Ada banyak pencapaian demi pencapaian. Ada banyak janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita. Karena kita menjadi orang yang kuat, terus bertahan, terus kuat dalam setiap kita menghadapi segala perkara. Saudara, jangan pernah meremehkan sebuah proses dalam kehidupan kita. Ingatlah terlebih dahulu saat ini, bahwa apapun yang terjadi di hidup saya dan hidup saudara adalah sebuah proses. Adalah sebuah proses yang dimana Anda dan saya harus masuk di dalamnya. Namun juga Anda dan saya harus mengharapkan bahwa di setiap akhir, di setiap proses, Anda muncul menjadi orang yang semakin bertambah. Bertambah kuat, bertambah bijaksana, bertambah berhikmat, dan banyak hal yang lain. Hasil tentu tidak akan bisa menipu proses. Bahwa setiap proses yang kita hadapi pasti menghasilkan sesuatu. Entah Anda menghadapi proses itu dengan negatif, marah, menggerutu, hasilnya akan terlihat. Hasilnya apa? Selalu ditentukan oleh proses yang engkau lalui dengan cara seperti apa. Hasil yang baik juga akan terlihat karena proses yang Anda lalui dengan baik. Segala hasil yang kita dapat harus melalui sebuah proses dalam kehidupan. Tidak ada yang instan. Oleh karena tidak ada yang instan, berarti Anda harus setuju dengan setiap proses apapun yang terjadi, dengan melibatkan, dengan fokus untuk mengerjakan apa bagianmu dalam setiap proses tersebut. Terkadang hidup kita yang kita jalani, kita pingin instan. Jangankan Anda, itu juga bisa terjadi kepada saya. Berapa banyak di antara kita yang pinginnya instan. Prosesnya jangan lama-lama, cepat saja. Seperti kita masak mie instan. Hanya panaskan air, beberapa saat kemudian masukkan mie, masukkan bumbu-bumbu. Kalau pakai telur, lebih enak taruh telur. Dan eng-eng-eng. Tidak butuh berjam-jam. Tidak butuh 10 menit, paling lama 5 menit, mie-nya telah jadi. Kadang-kadang kita maunya begitu, doa langsung dijawab. Saudara dikasih oleh Tuhan, menunggu janji Tuhan gak perlu lama-lama. Pinginnya langsung janji Tuhan digenapi. Ya, waktu Anda berusaha untuk melakukan usaha apapun, inginnya usaha Anda langsung membuahkan hasil. Langsung membuahkan keuntungan yang besar. Gak suka yang namanya proses. Saudara. Nah, kadang-kadang juga pada waktu kita sakit. Maunya kita, kalau kita berdoa, kita langsung sembuh dari sakit. Maunya kalau kita lagi kekurangan, kita berdoa, Tuhan langsung mengirim berkat kepada kita. Tiba-tiba di rekening kita ada orang transfer uang. Karena kita pinginnya semuanya instan. Tapi sayangnya tidak demikian bekerjanya Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 1-2 kali mungkin apa yang kau doakan, apa yang kau harapkan Tuhan jawab singkat. Tapi sebenarnya banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita membutuhkan proses. Karena Tuhan lebih fokus kepada sebuah proses yang menghasilkan kehidupan rohani. Bangunan rohani yang justru semakin kuat, semakin dewasa, semakin siap. Daripada sekedar dengan instan menjawab apa yang kau doakan. Apa yang kau inginkan apalagi. Apakah selama ini kita memiliki gaya hidup sebagaimana yang saya ceritakan tadi? Pinginnya instan, pinginnya cepat. Maka ketahuilah, Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa ada proses yang saya dan saudara harus lalui. Dan ketahuilah bahwa dalam setiap proses itu ada Tuhan di situ. Dia bekerja dan pasti akan mendatangkan kebaikan.
Walau kadang-kadang kebaikannya menjadi tertunda Anda alami karena respon kita yang salah ketika menghadapi sebuah proses. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, catat baik-baik, sebab kamu tahu, dan itu yang harus kita tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan, memproduksi ketekunan. Jadi proses adalah jembatan untuk Anda mencapai tujuan-tujuan yang sebenarnya Tuhan mau Anda ada di situ. Kalau tujuannya Anda mau menjadi orang yang tetap kuat, tetap bertahan, tetap sabar menanti-nantikan janji Tuhan, katakanlah seperti itu. Maka dalam setiap proses Anda akan tetap ikuti sebagaimana yang Tuhan mau. Saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan hal yang paling utama untuk menjadikan Anda tetap kuat dan semakin kuat, Anda harus menjadi orang yang terhubung erat secara konsisten dengan sumber kekuatan, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada lagu yang suka saya nyanyikan untuk mengingatkan saya bahwa Tuhan itu sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Selama-lamanya Dia sumber kekuatanku. Bagaimana mungkin Anda akan tetap menjadi kuat kalau Anda tidak terhubung dengan sumber kekuatan? Kalau Anda tidak terkoneksi dengan sumber kekuatan yang telah berjanji dari atas kayu salib bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Pada waktu Dia mati di kayu salib, menanggung segala kesusahan, penderitaan, menanggung segala sakit penyakitmu. Bahkan Dia berjanji hadir dalam setiap langkah demi langkah kehidupanmu. Hadir di rumah-rumahmu, hadir di keluargamu, hadir di problem besarmu, hadir di saat-saat engkau sedang menderita sakit. Berapa banyak di antara kita yang mau terkoneksi dengan Tuhan kalau kita butuh? Berapa banyak di antara kita yang mau terkoneksi dengan Tuhan karena kita butuh dukungan, butuh pertolongan. Tapi kadang-kadang ketika kita anggap everything is okay, segala sesuatunya lagi okay, tanpa sadar kita telah terputus hubungan dengan Tuhan. Anda mungkin bilang begini, pastor saya masih orang Kristen, saya masih ibadah online. Bukan itu maksud saya. Karena hubungan dengan Tuhan harus terbangun secara konsisten setiap saat, setiap waktu. Baik atau tidak baik situasimu, baik atau tidak baik kantongmu, baik atau tidak baik usahamu, baik atau tidak baik pekerjaanmu, baik atau tidak baik rumah tanggamu, Anda tetap terkoneksi dengan Tuhan. Karena itulah yang akan menjadikan engkau tetap kuat. Tetap kuat. Proses membutuhkan respon. Dan ketika engkau memiliki respon yang benar, maka engkau akan memilih melakukan apa yang benar. Respon yang benar akan membuat engkau memilih melakukan apa yang benar. Kisah dalam Bilangan 13. Ketika Yosua dan Kaleb memiliki respon yang benar terhadap apa yang mereka lihat di tanah yang dijanjikan Tuhan, maka mereka memilih apa yang benar. Mereka memilih untuk percaya kepada janji Tuhan, bahwa walau tanah yang mereka intai, musuh, kota-kota yang mereka intai,
Seakan-akan jauh lebih besar kekuatannya daripada kekuatan orang-orang Israel. Tapi Yosua dan Kaleb dengan yakin berkata bahwa Tuhan yang akan membuat mereka menang. Mereka pilih untuk berani memasuki tanah perjanjian. Tapi 10 pengintai yang memiliki respon yang tidak benar, memilih justru untuk membuat bangsa Israel sama-sama protes, sama-sama marah, sama-sama menjadi tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Hari ini, sebelum saya lanjut, apakah engkau tahu bahwa dalam setiap proses membutuhkan respon yang benar? Karena respon yang benar menolong kita untuk memilih melakukan apa yang benar. Contoh, kalau hari ini engkau sedang ada dalam kondisi di mana berbulan-bulan lamanya ya Anda bergumul dengan perekonomian keluargamu. Dan mungkin hari ini engkau berkata bahwa betapa sulitnya hidupku sepanjang pandemi melanda Indonesia yang telah berdampak mungkin bagi kehidupan. Teman-teman semuanya, saya mau mengajak kita semua, termasuk Anda mungkin yang sedang bergumul dalam keuangan, sedang bergumul dengan ekonomi dalam keluargamu. Milikilah respon yang benar, bahwa kesulitan keuangan adalah kesempatan seharusnya Anda mempercayai pemeliharaan Tuhan bisa memelihara Anda dengan luar biasa. Persoalan keuangan menjadi kesempatan bagi Anda dan saya untuk melihat pemeliharaan Tuhan memelihara Anda. Dan saya percaya kalau Anda mendengar khotbah ini dan masih hidup, saya percaya karena Tuhan memelihara Anda dan akan terus memelihara Anda dalam kehidupan kita yang selanjutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Anda terkoneksi dengan Tuhan, supaya Anda menjadi orang yang mendapatkan kekuatan senantiasa dalam Tuhan. Maka hal yang kedua, seperti saya katakan tadi, kita harus memiliki respon yang benar. Hanya untuk memperjelas bahwa respon kita sangat diperlukan dalam menghadapi sebuah proses. Respon kita sangat dibutuhkan. Tentu respon yang benar sangat dibutuhkan untuk kita menghadapi setiap proses. Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah memang menguji kita yang ada tujuannya, supaya menghasilkan ketekunan, supaya menghasilkan sebuah kehidupan yang semakin bertambah-tambah kualitas kehidupan. Apa respon yang benar yang Anda perlu miliki dalam menghadapi hari-hari ini khususnya? Bahwa dalam setiap kondisi apapun yang saya sudah sebutkan tadi, ada masalah di rumah tanggamu, ada masalah di pekerjaan, ada masalah dalam bisnismu, ada masalah secara pribadi antara engkau dengan orang lain, dalam hubunganmu dengan orang lain. Maka dalam setiap persoalan-persoalan tersebut, respon yang benar adalah ketahuilah bahwa kalau itu terjadi, Tuhan telah mengizinkannya. Karena enggak ada yang terjadi dalam kehidupanmu tanpa seizin Tuhan. Saya percaya bahwa ketika Anda terkoneksi dengan Tuhan, memiliki respon yang benar, maka hasilnya setiap proses yang engkau sedang hadapi akan membuat engkau semakin naik. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ada penambahan. Ya, ada kenaikan yang akan terjadi dalam level kehidupanmu ketika berhasil melalui sebuah ujian kehidupan.
Tahukah saudara bahwa tujuan utama kehidupan kita di muka bumi ini adalah mengalami yang namanya keserupaan dengan Kristus day by day. Hari demi hari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pertumbuhan demi pertumbuhan harus menambahkan kualitas iman, kualitas rohani, kualitas kebenaran hidup dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktu orang melihat kita, mendengar perkataan kita, mereka akan melihat kebenaran ada di dalamnya. Sebagaimana mereka menemukan kebenaran dalam Yesus Kristus Tuhan. Kebenaran Yesus Kristus Tuhan ada di kehidupan kita. Teraplikasi dalam setiap apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Sehingga ini yang dinamakan bahwa kita adalah Injil yang terbuka. Yang bisa dibaca, yang bisa dilihat oleh semua orang. Di hari-hari ini saya sering berkata bahwa di masa-masa pandemi orang harus lihat kita adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang tetap semangat walaupun mungkin Anda juga ada dalam proses yang sulit. Anda mungkin ada dalam kesulitan keuangan. Anda mungkin sedang sakit. Tapi ketika Anda berbicara yang keluar adalah kata-kata harapan. Kata-kata kebenaran. Kata-kata iman. Sehingga orang lain terinspirasi dengan kehidupan Anda dan saya. Jadi terkoneksi dengan Tuhan membuat engkau semakin kuat karena punya sumber kekuatan. Memiliki respon yang benar akan menolong Anda menghadapi apa yang kau sedang hadapi dengan kekuatan yang luar biasa. Dan pada akhirnya membuat Anda naik level berikutnya. Berarti proses juga sedang membentuk karakter Anda. Saya sering berkata bahwa kalau Anda meminta diberkati lebih banyak, maka perhatikan wadah, daya tampungmu. Kalau daya tampungmu kecil, Anda gak akan mungkin dipercaya hal-hal yang jauh lebih daripada daya tampungmu. Ini berbicara tentang kepercayaan. Ini berbicara tentang tanggung jawab. Yang bisa dipercaya akan ditambah-tambahkan kepercayaannya. Yang bisa mengelola talenta akan ditambahkan talentanya. Kalau engkau mau menjadi orang yang semakin diberkati dengan berkat-berkat keuangan, apakah engkau bertanggung jawab dengan berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada Anda selama ini? Kalau engkau mau naik level di pekerjaanmu, di kantor engkau bekerja, apakah engkau adalah orang yang bertanggung jawab dengan pekerjaan yang menjadi job di tempat engkau bekerja? Saya percaya bahwa berkat Tuhan itu diperintahkan datang kepada Anda. Dan salah satu berkat Tuhan itu adalah membuat engkau semakin naik bukan turun. Tapi untuk menjadikan Anda semakin naik, Tuhan mau Anda melewati sebuah proses. Di mana proses itu membentuk Anda untuk naik level. Lebih besar kapasitas tampungnya. Lebih besar kepercayaan yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Dalam setiap proses, bukan langkah awal yang menentukan. Tapi langkah akhir yang menentukan kita finish atau tidak. Apakah hari-hari ini Anda sedang melihat titik garis finishnya? Apakah hari-hari ini engkau sedang melihat janji Tuhan segera digenapi dalam kehidupan? Maka kalau engkau bisa melihat itu dengan mata imanmu, maka biarkan engkau tetap kuat. Tetap kuat untuk tetap sampai ke garis finish. Sampai kepada tujuan demi tujuan yang Tuhan mau engkau ada di sana. Jika kita ada dalam sebuah proses, jangan berhenti dan berkata stop. Banyak orang sedang stop. Stop berdoa. Stop berusaha. Stop mengasihi. Stop mengampuni. Stop beribadah. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak menambahkan apa-apa. Tapi hari ini, teruslah menjalani proses apapun yang Tuhan sedang izinkan. Karena pasti ada ujungnya. Mungkin ini adalah langkah terakhir sebelum kita menginjak garis finish. Kita mungkin udah dekat dengan garis finish. Kita udah dekat dengan jawaban doa. Kita udah dekat dengan pencapaian.
Kita udah dekat dengan janji yang digenapi. Jangan berhenti. Jangan stop. Jangan mundur. Teruslah maju. Teruslah melangkah. Lakukan apa yang menjadi bagian demi bagianmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish, garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Biarlah apa yang disampaikan hari ini buat semua kita menjadikan kita orang-orang yang stay strong. Tetap kuat dalam trek perlombaan iman. Untuk menjadi kuat, Anda harus terkoneksi dengan sumber kekuatan. Untuk tetap kuat, Anda harus memiliki respon yang benar dalam menghadapi perlombaan iman. Untuk tetap kuat, Anda harus tahu proses itu justru membuat engkau semakin kuat, semakin naik, semakin besar kapasitas kepercayaannya. Tuhan berkati saudara semuanya. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa tidak ada kehidupan yang tidak ada dalam pandangan Tuhan. Termasuk kami semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan yang penuh kasih, penuh sayang, penuh rahmat dan kebaikan. Sedang mengasihi kami dan terus mengasihi kami. Hari ini kami belajar untuk kami menjadi orang-orang yang stay strong. Tetap kuat dalam perlombaan demi perlombaan iman. Dalam setiap proses demi proses yang mungkin sedang Tuhan izinkan kami hadapi. Kami jalani. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber kekuatan untuk kami terus berjalan. Dan membuat kami dapat menanggung segala perkara. Apapun pergumulanmu, percayalah bahwa Tuhan sumber kekuatan menguatkan engkau semuanya. Apapun pergumulanmu, percayalah bahwa Tuhan telah berikan engkau jalan keluar. Sehingga engkau dapat menanggungnya. Dan justru ada kemenangan demi kemenangan yang akan menjadi bagian kehidupanmu. Engkau yang bergumul dalam keuangan, Tuhan akan berkati engkau. Jehovah Jireh menyediakan setiap keperluan dan kebutuhanmu. Engkau yang sedang bergumul dengan sakit penyakit dalam nama Yesus, Jehovah Rafa akan menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Engkau yang sedang dalam jalan-jalan tertutup, Tuhan berikan jalan-jalan yang baru. Tuhan membuka pintu-pintu untuk dibuka sehingga engkau bisa masuk, berjalan, melihat hal-hal besar terjadi dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami setiap saat. Ampuni kami yang kadang-kadang mengandalkan kekuatan sendiri. Ampuni kami yang kadang-kadang mengandalkan kekuatan manusia. Biar hari ini kami terus terkoneksi dengan Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Biar segala berkat Tuhan datang melimpah atas setiap kehidupanmu. Biar segala berkat Tuhan datang dengan limpahnya atas keluargamu. Tuhan memerintahkan berkat datang kepada rumah-rumahmu. Tuhan memerintahkan berkat datang kepada pekerjaanmu, kepada usahamu. Engkau akan semakin naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan semakin bertambah kuat di dalam Tuhan. Terima berkat Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang kekurangan sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai kita berjumpa di ibadah online berikutnya. God bless you.